sahabat proktor dan teknisi Hanbeka, kembali lagi di channel Orang Kampung Utak-Atik. Di video kali ini saya mau berbagi tahapan settingan VHD Hanbeka 2021 pada server dan menjalankan exam pro admin, kemudian sampai pada tahapan menutup exam pro admin pada server Hanbeka. Seperti apa? Ikuti terus langkah-langkahnya pada video berikut ini. Baik sahabat proktor dan teknisi, langkah pertama yang kita lakukan adalah klik kanan, kemudian pilih Open Network and Sharing. Tujuannya untuk kita menonaktifkan Windows Firewall dan Windows Defender. Gulirkan kursor ke bawah, terus ke bawah, kita cek Windows Firewall-nya. Ya, klik pada Windows Firewall-nya ini. Kemudian kita akan melihat firewall dan network protection-nya. Ada domain network di sini, posisinya sudah off karena sebelumnya sudah saya setting off kan dia. Kemudian kita bisa lihat ya di domain network ini posisi sudah off. Sebelumnya posisi biasanya pada posisi on. Dan perlu diketahui bahwa Windows 10 sangat rentan ketika di restart, maka Windows Defender atau Windows Firewall-nya on kembali. Oleh karena itu maka perlu kita selalu mengecek dan bisa setting kembali ke posisi off. Yang berikut kita cek pada Windows Protection-nya ini. Ya, pada virus dan threat protection setting ini. Di sini ada lambang silang merah di sini, kita bisa lihat. Itu menandakan bahwa sudah posisi off. Apabila masih berwarna kuning, maka itu perlu kita cek lagi. Itu kemungkinan real time protection ini masih on, posisi on. Dan ini selalu rentan sekali, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Sehingga Bapak Ibu proktor bisa cek kembali di sini. Sampai di sini. Baik, sampai di sini berkaitan dengan setting Windows Server. Yang berikut yaitu kita copy VHD dan VirtualBox-nya. Kita lihat di sini saya sudah siapkan pada folder Hanbeka 2021A ini. Ada beberapa aplikasi pendukung seperti VirtualBox, VHD, exam pro admin yang sudah saya siapkan di sini. Setelah tercopy, langkah yang berikut yaitu kita cek spesifikasi laptop. Spesifikasi server. Di sini server yang saya gunakan ini menggunakan Windows 10, RAM-nya 8 GB. Ya, sesuai spek minimum server Hanbeka dengan proses 64 bit di sini. Baik, tujuannya agar kita bisa menyesuaikan aplikasi-aplikasi yang akan diinstal ke dalam server kita. Ada 32 bit dan ada juga 64 bit. Server yang saya gunakan ini sekali lagi 64 bit. Baik, selanjutnya yaitu kita melakukan instalasi pada VirtualBox. VirtualBox yang telah kita copy tadi kita install ke dalam server ini dengan cukup klik pada VirtualBox. Sambil menunggu prosesnya, klik next.
Ya, tanpa perlu ini lagi, next terus, next, selanjutnya next. Ya, baik, kita tunggu sampai proses selesai install. Baik. Di sini sudah selesai proses instalasinya. Di desktop tampil VirtualBox. Kita klik. Sekarang dengan VirtualBox yang ada, kita akan buat virtual machine untuk menjalankan VHD. Jadi VHD yang kita copy tadi nanti kita setting, kita jalankan menggunakan VirtualBox. Klik new. Ya. Selanjutnya kita memberikan nama pada virtual machine-nya. Virtual machine yang saya gunakan di sini saya beri nama Setup the Rook. Ya. Oh, maaf ya. Dalam pemberian nama tidak boleh menggunakan spasi, sehingga saya hapus kembali dan saya pisahkan antara Setup dan the Rook menggunakan underscore. Ya. Baik. Selanjutnya pada tipe kita pilih Windows. Selanjutnya di bagian bawahnya kita cari Windows 2012 64 bit. Ya. 2012 64 bit. Klik di situ. Kita lanjutkan. Di sini tampak memori yang memori pada server ini adalah 8 GB. Sehingga dalam pengaturan atau setting memorinya tidak perlu sampai melampaui batas merah ini, karena akan sangat mengganggu proses kerja memori pada server kita. Kita geser kembali. Kita setting di bawah batas garis merah ini, ya. Baik. Selanjutnya yaitu tahap kita ekspor VHD yang telah kita copy, tetapi perlu diingat bahwa VHD itu perlu kita ekstrak dulu. Jadi VHD yang kita gunakan adalah VHD fresh, Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi, VHD yang kita gunakan adalah VHD fresh. Artinya belum pernah digunakan. Ya. Baik, kita ekstrak dulu. Ya, kita ekstrak dulu VHD-nya. Kita ekstrak dulu VHD-nya. Setelah diekstrak nanti, ya, kita akan ekspor ke virtual machine kita tadi, ya. Sambil menunggu proses ekstrak selesai, kita untuk memperlancar kita copy Exambro admin, kita send to desktop saja, ya. Kita jalankan dari desktop tanpa harus ekstrak. Tujuannya agar menghindari filenya korup, ya. Baik. Setelah send to desktop, kita coba lihat di desktop. Ya, di desktop sini, baik Bapak Ibu, di desktop sini sudah ada shortcut dari Exambro admin ini. Kita kembali ke VirtualBox tadi, ya. Nah, sambil kemudian kita klik add, ya. Nah, kita cari file hasil ekstrak VHD fresh. Nah, di sini, ya, di dokumen di sini sudah ada VHD fresh ini. Bapak bisa lihat, ini adalah hasil ekstrak VHD fresh. Sekali lagi, VHD yang kita gunakan adalah VHD fresh, bukan VHD hasil backup. Ini bisa didapatkan di helpdesk kabupaten masing-masing atau sekolah terdekat.
Baik, sudah. Terus selanjutnya kita pilih ya. Pilih VHD tadi, lalu kita create dia. Klik create. Ya. Sudah Bapak Ibu. Ini artinya bahwa untuk sementara virtual machine startup Daruk ANBK sudah jadi. Ya. Ini tandanya sudah selesai. Tetapi selanjutnya kita perlu melakukan setting ya, pengaturan pada VirtualBox ini. Kita atur dulu VirtualBox-nya. Kita klik pada setting ya. Kemudian kita pilih sistem prosesornya, tidak ada. Baik. Selanjutnya di sini. Ini tadi sudah kita atur ya. Kita atur baik. Centang di bawah untuk tampilan jam pada exam pro admin ketika kita jalankan nanti. CPU-nya kita naikkan ke 2. Ya, tidak. Terus. Dan yang berikut yang sangat penting Bapak Ibu ketahui, yaitu dalam pengaturan networknya atau jaringan. Ini kadang-kadang keliru sehingga VHD-nya tidak bisa dijalankan pada VirtualBox ini. Kita pilih network, kita atur dulu jaringannya, pilih di Ethernet ya. Change adapter option. Terus di sini ada LAN card ya, ada internet dan Ethernet di sini. Klik. Masih goyang kabel internetnya ya. Baik, pada LAN card 2 itu mengarah kepada klien. Nah, ini saya sudah coba cabut itu. Ada tanda silang merah ya. Tanda silang merah. Saya colokkan kembali, ya sudah hilang tanda merahnya ya. Nah, ini kita klik kanan, kita ganti nama ke klien. Ini untuk memudahkan kita ketika kita setting networknya, network adapternya ya. Klien sudah. Sementara pada adapter 1 itu kita beri nama internet. Di sini pengaturan IP-nya otomatis, untuk internetnya pengaturan IP-nya otomatis ya. Tidak perlu. Selanjutnya kita akan mengatur IP yang mengarah ke klien tadi ya. Klik kanan properties ya. Arahkan ke ini PV4 ini. Nah, baik. Kita ketik 192.168.0 dan 199 di sini. Yang di belakang 199 ini adalah IP server. Ya, bisa digunakan pada IP server. Oke, klik oke. Ya. Nah, ini nama Realtek ya, hashtag 2 ini. Ini adalah IP client punya. Namanya pada IP client ya. Baik. Kita sudah mengetahui identitas pada klien ya. Dengan mengatur klien tadi, kita coba hubungkan kembali internetnya, masih goyang juga. Ya, kabel LAN-nya agak longgar di sini. Bapak Ibu bisa lihat. Baik. Ya. Ini sudah ya. Klik yes ya. Baik, sudah tersambung dengan internetnya. Internetnya sudah tersambung Bapak Ibu ya. Di adapter 1 ini internetnya sudah tersambung ini. Sehingga nanti memudahkan kita dalam
pengaturan adapter atau setting adapter di VirtualBox-nya tadi ya. Nah, kita rename dulu ini internet. Sekali lagi, tujuan rename ini untuk memudahkan kita ya mengetahui mana adapter yang mengarah ke klien dan mana adapter untuk internetnya. Saya ulangi bahwa untuk IP pada internet itu IP otomatis ya, tidak perlu disetting-setting. Yang perlu disetting adalah IP yang mengarah ke klien ya. Kita cek kembali ya. Kita cek kembali IP klien tadi. Saya yakin Bapak Ibu sahabat Proktor bisa sudah jelas ya memahami mana adapter klien dan adapter setting adapter klien dan setting adapter internetnya ya. Baik, sudah. Kita kembali ke VirtualBox tadi ya, dalam pengaturan jaringan tadi, network ya. Di adapter 1 kita pilih brick adapter ya. Kita pilih brick adapter. Nah, kemudian di bawah ya realtek hashtag 2 itu pagar 2 itu tadi sesuai dengan nama pada klien tadi, adapter yang mengarah ke klien tadi ya. Ini ya, saya coba blok supaya Bapak Ibu bisa melihat cocokkan dengan pengaturan pada VirtualBox tadi. Oke, untuk network satunya sudah adapter 1 sudah. Sekarang adapter 2. Di adapter 2 cukup centang ya, kemudian kita pilih NAT. Ini adapter 2 ini adalah adapter internetnya ya. Klik OK. Baik, sampai di sini sudah selesai settingan VirtualBox-nya. Kita sudah berhasil mengatur VirtualBox-nya. Baik, selesai pengaturan, kita tutup saja VirtualBox. Selanjutnya kita jalankan Examro adminnya ya. Ini ada file rar di sini yang tadi kita sudah kopikan ke desktop tadi ya. Klik file rar-nya ini ya, shortcut. Baik, sudah. Ini kita akan menjalankan Examro adminnya. Jadi tidak dijalankan lagi lewat VirtualBox, tetapi lewat Examro adminnya ya. Baik, masih loading, kita tunggu saja, masih proses loading. Ya, sudah muncul. Di sini ada error Chrome dan VirtualBox. Kita set Chrome-nya ya, set Chrome-nya. Kemudian kita klik next ya. Di bagian bawah ada VirtualBox, masih error pada VirtualBox ya, masih error pada VirtualBox, sehingga langkah selanjutnya yaitu kita set virtual machine name. Kita setting nama virtual mesinnya. Kita arahkan kursor ke atas, pilih ya, kita arahkan kursor ke atas, kita pilih set virtual machine ya. Kita set nama virtualnya ya, di set virtual machine name itu. Baik, di sini nama virtual machine name tidak bisa kita ketik, tetapi kita dengan memilih anak panah pada sebelah kanan ya,
lalu nama virtual yang telah kita buat tadi, klik set. Selanjutnya kita akan menunggu proses loading pada exam. Di bawah masih tertera power off, maka kita klik start virtual di sudut kiri atas ini. Ya, sudah diklik. Kita tunggu saja, proses loading masih berjalan beberapa. Karena pada awal prosesnya agak lambat ya. Namun setelah di restart nanti sudah dijalankan berulang kali lebih cepat ya. Untuk mempercepat prosesnya, maka jangan lupa salah satu komputer klien perlu diaktifkan ya, sehingga pada tampilan sebelah kanan ini tidak menunjukkan waiting service ready, artinya terlalu lama. Apabila muncul tulisan waiting service ready pada sebelah kanan secara terus-menerus, berarti ada kemungkinan ada kerusakan yang terjadi pada virtual mesin kita. Maka kita perlu mengatur kembali virtual mesin tadi ya. Baik, proses loading masih berjalan, kita tunggu saja. Jangan lupa sambil menunggu prosesnya kita tetap berharap agar tidak terjadi error pada virtual mesin ini ya. Pada bagian kanan yang saya gerakkan di kursor ini, apabila menunjukkan starter run ya, maka sebentar lagi ini sudah menunjukkan. Tetapi sampai di sini belum berarti bahwa sudah menunjukkan jam atau waktu, ini belum berarti bahwa kita sudah sukses. Kita tunggu dulu ya, tunggu dulu sampai proses di bagian sebelah kanan ini starter run-nya sampai memang benar-benar virtual mesinnya sudah berjalan ya. Sudah, baik, sudah. Oke, sudah cukup lancar. Kita lihat terus. Jadi kita bagi layarnya menjadi dua dulu di setengah ini tadi ya, menu setengah. Kalau menu satu itu hanya bagian tampilan sebelah kiri, menunjukkan jam, ini tampilannya. Tapi kalau setengah, 1/2 itu membagi layar menjadi dua, CBT sync sama waktunya tadi ya, virtual box tadi. Kalau hanya di sebelah kanan dua saja, kita menu 2 klik, maka akan menunjukkan CBT. Kita kembali ya, klik kembali. Baik, kita klik di sini ada menu normal, passwordnya itu N0RM4L. Kemudian kita klik OK ya, tampilan sudah minimize ya, sudah bisa kita minimize tampilannya. Tetapi perlu diingat bahwa selama menjalankan Exambro admin ini kita tidak boleh berselancar dan menggunakan Google Chrome ya, berselancar di dunia internet menggunakan Google Chrome ini, karena akan bisa terjadi kerusakan pada Google Chrome ya. Inilah tampilan ya, tampilan awal dari CBT Sync kita. Pada ID server ini kita masukkan ID server dan password yang tertera pada web ANBK kita. Sampai di sini ya, berarti kita sudah sukses mengatur virtual box kita ya. Baik, kita matikan dengan mengklik pada HCPI shutdown ini ya. Kita klik, dan itulah proses atau langkah-langkah mematikan atau menonaktifkan virtual box ini. Jangan sampai kita terbiasa dengan klik pada menu X di sudut kanan
Apabila sering kita lakukan seperti itu, maka akan sangat mempengaruhi terjadinya kerusakan pada virtual machine. Dan ini berakibat apabila kita nyalakan lagi atau jalankan lagi, bisa saja virtual machine-nya tidak dapat berjalan normal, Bapak Ibu, ya. Kita sudah klik tadi, kita tunggu saja sampai di bagian bawah tadi ada ini, di bagian ini sudah menunjukkan power off, ya. Baru kita klik di sudut kanan atas merah, ya, sambil menunggu. Baik, sambil menunggu, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya bagikan terkait dengan setting server Hanbeka 2021. Terima kasih, mohon maaf.